Bab 064. Ramlah mengangguk, wajahnya begitu penuh harap meskipun ada kesedihan di balik tatapannya. Herlina menatapnya dengan mata yang seakan menyusup ke dalam jiwa, mencoba memahami. Namun, pertanyaan itu keluar begitu saja, bagaimana mungkin ibu bisa meminta hal seperti itu? Tanpa memikirkan perasaan Azarin. Bagaimana bisa saya memberi ruang di rumah ini untuk dua orang yang telah mengkhianati putriku? Ramlah terdiam, tak bisa menjawab. Herlina tahu, seharusnya permintaan itu tidak salah. Namun, 10. Situasinya terlalu kompleks, terlalu penuh luka yang tidak mudah untuk disembuhkan. Jika mau melanjutkan pengobatan di sini, silakan mencari kontrakan lain yang lebih dekat dengan Pak Mantri, ucap Herlina tenang, tetapi terasa menusuk di hati Ramlah. Jika hanya sehari dua hari, saya masih bisa menerima. Tapi, tidak untuk jangka waktu yang lama. Ramlah menatap sendu pada wanita parubaya yang memiliki usia sama dengannya. Ya, saya akui ini salah, Bu. Cuma kondisi keuangan Alea, dan Jenderal sedang tidak stabil. Sisa tabungan Alea pun, rencananya akan digunakan untuk pengobatan Jenderal. Saya hanya minta pengertian Ibu saja. Pengertian. Herlina kembali tersenyum pahit. Dengan mengurus anak ibu yang datang tanpa diharapkan, saya rasa itu cukup pengertian. Lagi pula, Alea dan Jenderal belum resmi menikah dengan baik. Apa kata tetangga, Bu? Saya menampung pasangan haram, yang tak lain mantan suami putriku. Ramlah tertegun, kata-kata Herlina yang terupa pelan, tetapi terasa seperti petir yang menyambar. Dia menelan air liur dengan berat, mencoba menahan rasa tak enak di hati. Tak ada lagi kata yang bisa diutarakan, tak ada lagi alasan yang mampu meyakinkan Herlina. Pandangannya beralih keluar jendela, mencari-cari titik fokus yang bisa menenangkan pikiran, namun semuanya terasa kabur, hampa. Malam ini ibu bisa tidur di kamar tamu bersama Jenderal, dan Alea mintalah dia ke kamarnya. Saya harap ibu mengerti dengan peraturan rumah ini, tukas Herlina, syarat dengan makna seolah memberikan ultimatum agar Alea tak memaksa tidur dengan pria yang bukan mahramnya. Setelah berkata, Herlina melanjutkan langkahnya menuju lantai 2, di mana letak kamar putri bungsunya. Dia mengetuk berkali-kali, tetapi tak kunjung ada jawaban. Dia pun memberanikan diri membuka pintu perlahan. Detik kemudian hatinya terenyuh melihat Azarin sedang menunaikan salat. Dia pun segera masuk, dan duduk di sisi tempat tidur, menunggu dengan sabar. Hingga tak berselang lama, Azarin menutup salatnya dengan salam, dan berdoa sejenak. Setelahnya, wanita cantik itu beralih menatap sang ibu sambil tersenyum manis, seolah semua baik-baik saja. Azarin tahu ibunya tengah merasakan gejolak emosi karena kedatangan Alea dan mantan suami, dan mantan ibu mertua. Biar bagaimanapun, hati seorang ibu tetap akan mencintai anaknya sesalah apapun itu, hanya saja dibalut dengan rasa kecewa yang amat dalam. Azarin menepuk samping sajadah, sembari dia bergeser sedikit. Begitu ibunya duduk, saat itu juga Azarin berbaring di pangkuan ibunya. Tempat paling nyaman setelah sajadah. Umi. Panggil Azarin yang terdengar seperti gumaman. Kalau Umi ke kamar Aza cuma mau lihat Aza baik-baik saja. Umi tenang saja, Aza baik sekali. Aza udah salat, udah curhat sama Allah. Insya Allah hati Aza tenang. Tangan Herlina mengusap lembut kepala Azarin, namun matanya mulai berkaca-kaca. Perlahan, air mata itu menetes, membasahi pipinya yang keriput. Umi cemas dengan hatimu, nak. Suara Herlina terdengar bergetar,
membuat Azarin langsung mengangkat wajahnya, menatap dalam mata ibunya yang penuh keprihatinan. Namun, sebelum Azarin sempat berbicara, Herlina sudah membuka suara lagi, kali ini lebih lembut namun penuh kepedihan. Umi tidak khawatirkan kedatangan Alea dan yang lain. Umi lebih takut kamu menangis lagi. Azarin terdiam, hatinya serasa sesak mendengar itu. Tanpa ragu, dia bangkit dari posisinya dan memeluk ibunya erat. Aza kuat kok, Umi. Percaya sama Aza, ujarnya, suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Cuma, Aza belum bisa menyapa tamu yang datang, imbuhnya, dengan nada suara yang hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk menyentuh hati Herlina. Setelah beberapa lama dalam pelukan yang penuh kehangatan, keduanya akhirnya duduk berhadapan. 11. Herlina menatap Azarin dengan penuh perasaan, lalu mulai menceritakan percakapan yang baru saja terjadi antara dirinya dan Ramlah. Dengan tenang, Dis menjelaskan bahwa Ramlah menginginkan Alea dan Jenderal tinggal di rumah mereka sementara masa pengobatan Jenderal. Azarin hanya diam, raut wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah tidak lagi terkejut dengan keinginan Ramlah. Tapi Umi menolak. Karena Alea belum menikah dengan Jenderal. Tetangga pasti akan bergunjing. Mereka bukan hanya menggunjingkan hubungan Jenderal dan Alea yang dijalani karena kesalahan. Tapi warga tidak akan bisa menerima pasangan haram di sini. Bisa-bisa kita yang terusir. Suasana menjadi hening, hanya suara detak jam yang terdengar menggema di ruang itu. Azarin mengangguk pelan, mengerti, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tak ingin berkomentar apapun, sebab ibunya sudah cukup bijak menghadapi situasi pelik ini. Namun, tanpa mereka sadari, di balik pintu kamar Azarin yang hanya sedikit tertutup, ada sosok lain yang berdiri terpaku. Alea. Wajahnya yang cantik ini terlihat sangat sedih, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena penolakan ibunya terhadap keberadaannya di rumah ini, tetapi juga karena rasa kesepian yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Sejak kecil, Alea tahu betul bahwa perhatian ibunya selalu tercurah penuh untuk Azarin. Ibunya selalu khawatir tentang Azarin, selalu memastikan putrinya yang bungsu itu merasa aman dan nyaman. Sementara dia, selalu merasa harus mengalah. Mengalah untuk tidak memperburuk keadaan, mengalah untuk menahan perasaan yang semakin sulit untuk dipendam. Alea menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya yang sudah hampir jatuh. Rasanya begitu sulit melihat perhatian yang tak pernah bisa didapatkan, perhatian yang selalu diberikan pada Azarin. Sementara dirinya, selalu berada di bayang-bayang kesedihan yang tak bisa terungkapkan. Wajar saja dia iri. Iri dengan Azarin yang selalu mendapatkan apapun dengan mudah. Bahkan cinta pria yang kini terbaring tak berdaya. Azarin menatap layar ponselnya sekali lagi, memastikan bahwa pesan dari Bu Mahira benar adanya. Tiket keberangkatan ke Dubai telah siap, 2 hari lagi dia dan ibunya berangkat. Bahkan kode booking tiket sudah diterima. Antara terharu dan juga bahagia. Baru saja tahajud tadi, dia berdoa meminta ketenangan lahir dan batin. Kini, doanya langsung mendapat jawaban. Meskipun dia sudah tahu akan ke Dubai, tak terpikirkan akan secepat ini. Tak hentinya bibir Azarin mengucap syukur sambil memeluk ponselnya. Bibirnya terlukis senyum haru. Sebuah senyum yang sudah lama tak menghiasi wajahnya. Sekali lagi Azarin bersujud, dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Setelah itu, masih dengan mukena yang melambai di setiap langkah,
Azarin turun dari lantai 1. Bau sedap dari dapur menyambutnya, membuat dia yakin ibunya ada di sana. Langkahnya menjadi semakin ringan, hampir berlari kecil. "Umi! Umi!" Serunya penuh semangat, suaranya bergema ke seluruh penjuru rumah. Di hatinya, ada rasa bahagia yang ingin dia bagi kepada satu-satunya tempat dia berlabuh, ibunya. Senyum lebar pun terpatri di wajah cantiknya, darahnya terasa mengalir cepat penuh semangat. "Umi." "Apa, Nak?" "Jangan teriak-teriak," sahut Herlina menegur dari arah dapur, meskipun belum melihat wajah. 12. Putrinya. "Umi, ada kabar gem." Perkataan serta langkah Azarin terhenti di ambang pintu dapur. Senyum di wajahnya lenyap dalam sekejap. Sosok di hadapannya membuat dunia yang baru saja terasa cerah kembali, mendadak mendung. Di sana, di meja dapur, Bu Ramlah berdiri. Wanita yang seharusnya menjadi masa lalu, kini berdiri di rumahnya. Dia sedang memotong sayur dengan tenang, bahkan ikut menoleh padanya. Azarin terpaku, tubuhnya kaku seperti patung. Wajahnya berubah dingin, dan matanya memancarkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Dia lupa, jika wanita yang telah dia hindari malam tadi, kini membantu ibunya seolah-olah mereka keluarga yang harmonis. Suasana di dapur yang sebelumnya hangat mendadak membeku. Herlina yang menyadari ketegangan itu, mencoba tersenyum. Dia sendiri sebenarnya tak enak dengan Ramlah yang tiba-tiba ke dapur dan menawarkan bantuan. "Ada apa, Nak?" tanya Herlina lembut. Namun Azarin tetap berdiri di tempatnya. Pandangannya tidak beralih dari Bu Ramlah, yang kini juga menoleh padanya dengan tatapan ragu. Di mata Ramlah ada guratan penyesalan, tetapi Azarin tak peduli. Hatinya sudah terlalu lelah untuk mencari makna di balik tatapan itu. Azarin menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai yang mulai bergemuruh dalam dirinya. Dengan nada dingin dan tegas, ia berkata, "Umi, nanti kita bicara." Lalu, tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan pergi. Suara langkahnya yang tegas bergema di lantai rumah, meninggalkan dua wanita. Azarin melangkah cepat menuju kamarnya, berusaha mengusir rasa kesal yang menggerogoti hatinya, tetapi baru saja kakinya menginjak lantai 2, suara dentingan barang jatuh dari arah kamar Aleya menghentikan langkahnya. Keningnya berkerut. Ada perasaan heran yang berkelebat di pikirannya, tetapi hanya sekejap. Dia mengabaikan dan melanjutkan langkah ke kamar. Namun, sebelum dia sempat membuka pintu kamarnya sendiri, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas, membuat langkahnya terhenti sepenuhnya. Azarin menghela napas dalam-dalam, mencoba menepis rasa penasaran yang mulai menyelimuti. Tetapi suara itu dentingan benda jatuh, diikuti gumaman yang terdengar samar membuat hatinya tak tenang. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendekati kamar Aleya dengan langkah perlahan, seperti takut mengganggu apapun yang tengah terjadi di dalam. Dia berdiri di depan pintu kamar kakaknya, tubuhnya tegang. Dia tidak mengetuk, tidak juga memanggil. Hanya telinganya yang menempel di daun pintu, mencoba menangkap suara apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Sunyi. Tak ada lagi suara barang jatuh seperti sebelumnya. Namun, saat dia hampir berpaling, telinganya menangkap suara lain, suara yang lebih membuat bulu kuduknya meremang. Erangan lirih, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Azarin membelalakan mata, hatinya mulai berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar Aleya? Tangan Azarin terangkat, nyaris mengetuk pintu, tetapi dia ragu.
Ada pertanyaan-pertanyaan di benaknya yang berputar tanpa henti. Haruskah dia masuk? Atau ini hanya kebetulan, sesuatu yang tak perlu dia pedulikan? Namun, suara itu terdengar lagi, lemah, memohon, seperti meminta pertolongan tanpa kata-kata. Azarin menelan ludah, hatinya penuh kebimbangan. Tetapi satu hal dia tahu dengan pasti, ada sesuatu yang tak beres di balik pintu itu. Mengesampingkan rasa sakit hati pada kakaknya, Azarin memutar gagang pintu, dan ternyata tidak terkunci. Dia membuka perlahan, dengan perasaan berdebar, hanya dengan ukuran kecil, Azarin menyelipkan. 13. Kepalanya di sela pintu. Dan betapa terkejutnya melihat Alea meringkuk seperti bayi di dalam kandungan, sambil memegang perutnya dan terus meringis kesakitan di atas lantai. Gelas air minum dan beberapa benda lainnya tergeletak di lantai. "Kak!" seru Azarin panik. Rasa marahnya berganti dengan panik. Dia mendekati Alea, lalu membangunkan Alea dari lantai. "Ada apa, Kak?" tanyanya khawatir. Namun, Alea terlihat menyunggingkan senyum miring, sorot matanya tampak sayu, tetapi masih tajam. "Kamu peduli sama aku?" Alea kembali tersenyum miring. "Kenapa sih kamu lahir, Sa?" Azarin tertegun, raut wajah paniknya berubah tegang. Dia menelan air liurnya dengan kasar, menunggu apa lagi yang akan Alea katakan. "Kenapa kamu gak mati sih? Aku gak sudi punya adik sepertimu." Pelan, lirih, tetapi terdengar seperti belati tajam yang menyayat hati Azarin. "Kamu merebut semua yang aku mau. Cinta Umi, Abah, dan Mas Jenderal. Puas kamu." Alea mendorong Azarin dengan kasar, hingga tubuh Azarin yang masih bersimpu itu, terhuyung jatuh terduduk. "Kenapa banyak manusia yang mati di dunia ini, termasuk Abah, kenapa gak kamu saja?" Suara Alea mulai terdengar nyaring, meski bibir tipis itu masih merasakan ringisan pelan. Mata Azarin mulai berkaca-kaca, meski sekuat tenaga dia berusaha untuk tidak menangis. "Kak, kamu ingin aku gak ada?" Suara Azarin terdengar bergetar dan terbata-bata. Untuk pertama kali dia mendengar langsung kata-kata menyakitkan itu dari mulut kakaknya. Sakitnya tak terkira. Seolah jantungnya diremas kuat, lalu ditarik paksa. "Iya. Aku ingin kamu mati," teriak Alea bersamaan dengan air matanya terjatuh. "Karena kamu, aku tidak mendapatkan kasih sayang yang aku inginkan. Bahkan, Mas Jenderal di sisa tenaganya dia lebih memilih mati agar bisa bertemu kamu, daripada aku bawa ke dokter." Suaranya lirih, bersamaan dengan isak tangisnya yang mendadak pecah. Rasa sakit melilit di perutnya tak seberapa, minum obat pun, rasa sakit itu pasti hilang. Namun, tidak dengan hatinya. "Aku benci kamu, Za." 3 kata itu, mampu membuat air mata Azarin menetes seketika. Pantas saja, kakaknya merebut jenderal dengan kejam dari dirinya, menghancurkan rumah tangganya, hanya karena sakit hati. Gegas Azarin menyeka air matanya, dia tak akan menangis di depan orang yang membencinya. "Apa maumu? Bukankah aku sudah melepaskan Mas Jenderal?" Azarin tersenyum pahit. "Jikapun Mas Jenderal masih mencintaiku, itu hak dia. Aku tidak bisa melarang. Harusnya kamu berbenah diri, bukan menyalahkan aku." Azarin bangkit dari posisinya terduduk, dan menatap Alea dengan datar. "Sebenarnya banyak cinta yang tulus di sekitarmu, Kak. Cuma kamu selalu merasa kurang, karena rasa irimu lebih besar." Azarin melangkah meninggalkan Alea,
Tetapi dia kembali berhenti di ambang pintu, tubuhnya tegang, tetapi nadanya tetap tenang meski hatinya bagai terhimpit beban. Kak, kalau rasa bencimu padaku bisa membuatmu bahagia, aku tidak akan memintamu berhenti. Tapi ingat ini, kebencian tidak akan menyembuhkanmu, tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Bahkan, kalaupun aku hilang, kamu tetap akan merasa kosong, karena yang kamu lawan adalah dirimu sendiri. Azarin menghela napas, berusaha mengendalikan air mata yang masih menggenang di pelupuknya. Aku sudah memaafkan semuanya, Kak, termasuk apa yang kamu lakukan pada pernikahanku. Tapi kalau kamu 14. Masih ingin menuding aku sebagai alasan semua kesedihanmu, itu pilihanmu. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal, aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Aku hanya ingin hidupku tenang.